Hello guys, untuk kamu yang kemarin masih bertanya-tanya tentang tips-tips untuk belajar bahasa Inggris apa saja. Nah, sengaja kemarin sudah pernah saya jelaskan. Kemudian di video kali ini biar tidak berulang, kalau ada yang tanyakan lagi tinggal nonton video ini aja. Oke, tips yang pertama tentang bagaimana kita bisa cepat bisa bahasa Inggris. Oke, mungkin bagi orang yang nol besar bahasa Inggrisnya sama sekali tidak bisa, maka saya sangat menyarankan untuk ketika sudah mulai belajar bahasa Inggris, baru awal-awal belajar bahasa Inggris, itu penting sekali untuk belajar kosakata dulu. Belajar kosakata dulu. Untuk apa belajar kosakata? Supaya kita bisa membuat kalimat nantinya. Nah, untuk membuat kalimat dasar mungkin kalian sudah pernah belajar di sekolah tapi nggak lupa, atau kalian sudah pernah belajar di suatu tempat mungkin kalian masih bingung. Nah, nanti saya akan menjelaskannya lagi di video berikutnya, atau saya akan membahas lagi di kelas bersama kalian nanti di kelas. Seperti biasa, setiap ada yang nggak jelas kalian boleh tanyakan di video, boleh kalian tanyakan di kelas nanti ketika bertemu dengan saya di kelas. Oke, jadi yang pertama kalian ingat menghafal kosakata dasar supaya mudah untuk membuat kalimat. Bagaimana cara belajar kosakata? Belajar kosakata itu sangat gampang. Jadi kosakata itu dimulai dari apa yang kita lihat dulu. Jadi setiap kita melihat sesuatu benda, tulis, kemudian cari kosakatanya dalam bahasa Inggris. Kemudian apa yang kita dengar, apa yang kita ucap, semuanya kita tulis. Kita mengucapkan sesuatu apa sih bahasa Inggrisnya? Saya mau pergi, saya apa bahasa Inggrisnya, mau apa bahasa Inggrisnya, pergi bahasa Inggrisnya. Tidak masalah kalau kita belum bisa membuat kalimat, karena nanti di kelas saya akan mengajarkan bagaimana kita membuat kalimat per kalimat. Yang penting ingat kosakatanya dulu. Oke, itu langkah pertama, ingat kosakata. Nah, yang kedua, setelah kita mengingat kosakata dan kita sudah menghafal banyak kosakata, kita sudah punya sedikit modalnya kosakata, kemudian kita belajar grammar dasar. Apa saja grammar dasar nanti saya jelaskan di video berikutnya, atau saya jelaskan di kelas. Nah, yang ketiga, poin penting untuk kalian yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, yaitu latih mental kalian tidak malu untuk bertanya. Jangan malu bertanya di kelas apa yang sudah mengerti, apa yang belum mengerti. Jangan malu tanyakan kepada saya, jangan malu untuk ngomong dalam bahasa Inggris meskipun masih ada yang salah-salah. Please speak in English, don't shy, jangan malu. Oke, kemudian berikutnya yang paling penting ketika sudah mulai belajar bahasa Inggris, itu sering-sering mencari informasi lebih banyak. Kalau saya memberikan judul dalam bahasa Inggris, misalnya hari ini kita belajar tentang present tense. Nah, cari informasi di luar pelajaran, di luar kelas, di luar video ini. Apa itu present tense, bagaimana penggunaannya, bagaimana kalimat positifnya, negatifnya, interrogatifnya, bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Cari sebanyak-banyaknya di luar kelas gitu. Di kelas kita tetap praktekkan, kita tetap tulis, kita tetap latihan, tapi di luar kelas tambah lagi supaya lebih mantap pemahaman bahasa Inggrisnya. Itu contoh misalnya present tense, walaupun dalam bahasa Inggris ada 16 tenses, nanti saya tetap di kelas nanti saya akan jelaskan ke 16 tenses tersebut dengan cara yang paling mudah dipahami. Oke, berikutnya, biasakan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita untuk terus mengingat atau mengucapkan, mendengungkan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Ungkapan, phrase, idiom, atau apa saja yang berhubungan dengan bahasa Inggris, mulai biasakan menggunakan bahasa Inggris. Ubah duniamu, change your word into English. Ubah duniamu ke dalam bahasa Inggris. Misalnya yang paling sederhana saja, HP, ubah settingannya ke dalam English. Facebook, Instagram, pakai bahasa Inggris. Semuanya gunakan bahasa Inggris. Kalau sulit menghafal, bahkan tulis kosakata kemudian tempelkan di bendanya. Misalnya kita nggak tahu nih apa bahasa Inggrisnya kompor. Ya tulis di kertas kompor, kemudian tempelkan di kompor. Bahasa Inggrisnya kompor itu stove misalnya. Kemudian di meja table atau desk misalnya, dan lain sebagainya. Itu salah satu cara untuk memudahkan kita mengingat terus bahasa Inggris. Kemudian
saya sarankan untuk membiasakan listening dengan menonton film dan mendengarkan lagu-lagu Inggris atau podcast Inggris, radio Inggris. Itu sangat bagus sekali untuk meningkatkan kemampuan kita. Atau English audiobook, buku bahasa Inggris, buku audio bahasa Inggris, itu juga sangat bagus untuk meningkatkan kemampuan listening kita. Kemudian pelajari banyak aksen bahasa Inggris, boleh American style atau British style, terserah. Yang penting dipelajari bagaimana aksen-aksen dalam pengucapan bahasa Inggris sehingga tidak terjadi kesalahan saat berbicara bahasa Inggris. Kemudian perbanyak pertemanan di sosmed, misalnya Facebook, cari Facebook yang ada halaman page-nya atau informasi-informasi tentang belajar bahasa Inggris. Jadi saat kita buka Instagram lewat kosakatanya bahasa Inggris. Di WA juga ada masuk gabung ke dalam grup-grup bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Di Facebook, di WA, WhatsApp, di Instagram. Kemudian kalau tambah lagi bookmark website bahasa Inggris. Kemudian sekarang bahkan lebih mudah lagi download aplikasi di Play Store, aplikasi kosakata, aplikasi grammar untuk mengecek kemampuan bahasa Inggris, atau aplikasi podcast dalam bahasa Inggris untuk mendengarkan, melatih pendengaran dan melatih kemampuan peningkatan bahasa Inggris. Dan yang terakhir, poin paling penting, semua tips yang saya berikan itu semuanya tidak akan bermanfaat jika kita tidak praktek. Bicara aja, ngomong aja, jangan takut salah dalam bahasa Inggris. Kalau udah dilaksanakan itu semua, kemudian nanti di kelas jumpa sama saya, ingin diperiksa kemampuan bahasa Inggris, ingin dicek, silahkan. Seperti itu, oke? Nanti kita akan jumpa di video berikutnya.